Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Paga TV Malang. Bersama saya Jo dalam program podcast Dunia Politik dengan tema Suara Rakyat, Suara Kita. Kali ini saya bersama dengan seorang calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia DPR RI Dapil Jatim 5. Siapakah beliau? Langsung saja kita perkenalan diri. Selamat malam. Selamat malam Mas Joko dan seluruh kru Paga TV Channel. Dan selamat malam kepada seluruh Bro and Sis di seluruh wilayah tanah air, khususnya Malang Raya. Perkenalkan, nama saya Edi Susilo Ismail, salah satu caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia, Dapil Jatim 5 Malang Raya. Ini Dapil Jatim 5 ya? DPR RI. Di dalam Partai Solidaritas Indonesia ini, Bro Edi ini sebagai apa nih? Saya kalau di Partai Solidaritas Indonesia ini jujur saja sebagai pendatang baru, tetapi sudah menjadi simpatisan Partai Solidaritas Indonesia sejak 2019 periode yang lalu. Karena saya mendukung teman-teman, adik-adik yang menjadi caleg. Kemudian kali ini teman-teman di Malang Raya mendorong-dorong saya untuk ikut memberikan motivasi kepada teman-teman adik-adik, di mana saya juga diminta untuk menjadi salah satu caleg. Akhirnya saya menghadap ke DPP, waktu itu ketemu dengan Sekjen Sisdea maupun ketemu Ketua Umum Bro Giring. Begitu Mas Joko. Untuk pengalaman mungkin dari Bro Edin? Kalau pengalaman berorganisasi ya lumayan lah Mas Joko. Saya belajar berorganisasi dimulai dari organisasi anak kampung namanya Karang Taruna. Di tingkat nasional saya pernah menjadi Humas Karang Taruna Nasional selama kurang lebih 3 periode. Dari zamannya Ketua Umum Haji Muhammad Rawi, kemudian Dr. Dodi Susanto, dan berikutnya dipimpin oleh Mas Taufan Ekonoto Rasiko, menantu Pak Abu Rizal Bakri. Dan saya pun juga pernah aktif di organisasi massa yang ikut melahirkan Partai Golkar, namanya Soksi. Saya 2 periode menjadi pengurus Soksi di nasional, 1 periode menjadi pengurus pleno, 1 periode sempat menjadi salah satu wakil sekjen di Dewan Pimpinan Nasional Soksi. Dan saya pun pernah direkomendasi oleh DPP Partai Golkar tahun 2009 untuk menjadi salah satu caleg DPR RI Dapil Malang Raya. Karena saya lahir di Malang Besar Jakarta, target saya belajar waktu itu mendampingi Ibu Sarwan Hamid, istri mantan Mendagri. Dan 2014 saya pun dipersiapkan kembali, tapi saya yang nggak siap karena usaha saya dengan Mas Sofan di Lumajang dalam hal ekspor pasir besi oleh adanya peraturan pemerintah ditutup.
Akhirnya saya tidak siap maju untuk di CS maupun di CT di 2014. Tetapi saya sempat diminta oleh salah satu teman caleg DPR RI dari Partai Golkar, Dapil Malang Raya, untuk menjadi koordinator tim ses beliau. Itu pun saya sempat membantu cuma 2 bulan. Dengan pengalaman itu saya cukup mengenal pengetahuan tentang geografi maupun geopolitik di Malang Raya. Sehingga dengan rekomendasi PSI menjadi salah satu caleg, saya pilih Dapil Jatim 5 Malang Raya. Selain saya memang lahir di Malang, juga ada pengalaman di Malang Raya ini, saya diminta ada teman-teman yang membangun marketplace seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, namanya e-pasar. Ini dilahirkan waktu itu pada saat pandemi. Saya juga diminta untuk menjadi humas marketplace e-pasar, di mana percontohan itu dimulai di Kota Malang. Di Kota Malang ini tidak kurang dari 25 pasar tradisional milik pemerintah Kota Malang, yang waktu itu saya dipercaya sebagai humas, jadi akhirnya ke 25 pasar tradisional sekota Malang pun saya mengenal betul kondisi pasar-pasar tersebut. Begitu juga 57 kelurahan untuk memperkenalkan marketplace e-pasar ini juga saya lakukan. Kira-kira seperti itu. Kalau bekal saya di Malang Raya ini kira-kira seperti itulah. Wah, banyak banget ya dari Bro Edi ya, dari pengalaman dari awal sampai akhirnya masuk juga ke Partai Solidaritas Indonesia ya. Tapi memang untuk menjabat sebuah caleg ini, apakah untuk tahun ini, apakah tahun kemarin menyalonkan lagi atau gimana? Kalau tahun kemarin enggak, saya hanya membantu adik-adik junior-junior itu khususnya di Kota Malang. Nah, kalau hari ini saya diminta teman-teman untuk ikut, sebetulnya dari sisi kesiapan secara materi ya saya sudah senja, kedua juga ya menjadi caleg itu kan perlu biaya yang enggak sedikit. Jadi ini pun saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berpartisipasi, berkontribusi. Soal nanti siapapun yang jadi, yang penting buat saya PSI harus menang. Karena PSI menurut saya salah satu partai yang platformnya nasionalis, yang memang harus siap menjadi garda terdepan untuk menjaga, merawat NKRI. Mati ya. Ngobrol masalah politik nih ya, apalagi kan Bro Edi ini kan sebagai calon legislatif nih ya. Saya mau tanya nih ya, biasanya tiap caleg memang mereka mempunyai visi dan misi. Nah, visi dan misi ini pasti Bro Edi pasti punya kan ya, karena menjadi seorang caleg kan tidak mungkin kita atas dasar kosongan. Pasti kita, kita visi kita ini, visi kita gini. Kalau saya mau tanya dari Bro Edi, visi misinya apa nih? Monggo dijelaskan. Kalau visi saya sebagai caleg tentunya tidak lepas dari visi dari Partai Solidaritas Indonesia. Tentu visi itu yang harus saya samakan. Lah, misi tentu juga garis besarnya sama. Adapun mungkin misi saya sebagai calon legislatif dari Dapil Malang Raya, ya saya harus bisa menampung, mengakomodir aspirasi, kebutuhan baik sosial politik, sosial ekonomi dari masyarakat Malang Raya. Nah, baik
visi maupun misinya saya tentunya tidak lepas dari visi misi partai. Itu secara garis besar. Nah, kalau ada penambahan-penambahan misi pribadi itu saya pikir situasional sesuai dengan kondisi konstituen yang memberikan dukungan kepada saya. Berarti visi dan misinya itu visinya hampir sama dengan Partai Solidaritas Indonesia. Kalau untuk misinya itu memang ada beberapa ya, untuk jadi kita menjalin komunikasi dengan masyarakat yang ada di sana, apa yang diinginkan sama mereka seperti itu ya. Kan memang misi itu adalah tujuan ya, tujuan untuk menjadi seorang dewan. Gimana caranya? Ya seperti itu tadi, mendekatkan diri pada teman-teman yang ada di luar sana. Oke. Dan ini Bro Edi, saya mau tanya lagi ini, kalau kita bicara tentang pemilu ini ya, ini kan ini ada namanya untuk meraup suara. Meraup suara ini kalau saya tahu agar pemilih tertarik untuk memilih Bro Edi ini seperti apa nih caranya gitu. Kebetulan saya Mas Joko, saya selain aktif di komunitas UMKM, komunitas senam ibu-ibu, juga ikut di komunitas seni budaya, ikut aktif di komunitas singsong atau mungkin yang berdansa-dansi, karena semua ini teman-teman Mas Joko. Jadi melalui jaringan teman-teman inilah saya coba sosialisasikan diri saya untuk bisa meraup dukungan suara dari masyarakat. Satu, kedua juga dari gereja, Mas. Kebetulan saya ke gereja, Mas. Jadi karena Malang Raya ini tidak kurang dari 200 gereja, saya pun berusaha untuk sosialisasi melalui kelompok tani, Mas. Jadi ada kelompok tani buah alpukat, Mas. Di Malang Raya ini, itu pun juga jaringan-jaringan itu saya coba minta bantuan mereka. Nah, ada petani sayur di Pujon, Mas. Juga ada peternak ayam, nah, ada peternak sapi, Mas. Pokoknya semua elemen masyarakat, Mas, yang bisa saya mintain dukungan, semua saya mintain dukungan. Itu cara saya untuk meraup dukungan suara, Mas. Ya. Itu penting banget ya untuk para calon legislatif ya, untuk meraup suara kan, karena habis ini kan 14 Februari udah mulai perjuangan sudah mulai karena iya final, karena sebelum final kita berjuang terus ini mencari suara, jangan sampai suara itu nanti dicurangi oleh orang lain kan, pasti kayak gitu ya. Dari situ mungkin banyak banget nanti apa ya, kepada Bro Edi ini kan program caleg kepada masyarakat untuk dikembangkan kepada masyarakat. Yang saya sampaikan kepada elemen masyarakat yang saya sampaikan ke mereka, terutama apa yang menjadi kebijakan partai. Partai Solidaritas Indonesia memutuskan kalau PSI menang, ini BPJS gratis. Nah, ini program menurut saya yang sangat-sangat harus disosialisasikan oleh semua caleg PSI, baik di tingkat lokal, kota, kabupaten, provinsi, bahkan DPR RI. Nah, kalau secara khusus Mas Joko, program saya yang saya sampaikan kepada masyarakat, apa yang bisa kami bantu.
Jadi misalkan para petani alpukat, bagaimana caranya mendapatkan bibit murah, berkualitas, bagaimana caranya mendapatkan pembiayaan. Nah, begitu juga petani sayur, petani buah jeruk dan lain-lain mungkin hampir sama, Mas. Kalau ke sektor gereja, Mas, saya hanya menyampaikan kepada saudara-saudara seiman ini bahwa mujizat nyata. Dengan slogan mujizat nyata, Mas, ini pasti saudara-saudara seiman, baik satu gereja ataupun yang berbeda gereja, pasti mereka punya penilaian, ini pasti saudara seiman. Itu aja. Ini bukan membatasi ruang lingkup, Mas, tetapi ini bagaimana caranya kita sosialisasi untuk mendapatkan dukungan suara, Mas. Gitu, Mas. Selain mungkin kalau teman-teman membuat perang banner lah, pertemuan-pertemuan, ya karena ini situasi dan kondisi yang ada pada saya, Mas, itu yang bisa saya lakukan. Banyak berbagai hal ya istilahnya ya untuk dilakukan kepada masyarakat. Ya, apa programnya seperti itu tadi, kayak PSI menang BPJS gratis. Itu salah satu program yang nanti yang akan dilakukan bila terpilih menjadi dewan seperti itu ya. Oke. Dan ini Bro Edi, ini kalau kita bicara sekarang adalah apa sih yang dilakukan sama Bro Edi ketika Bro Edi nanti lolos menjadi dewan? Apa yang akan dikerjakan? Iya. Kalau untuk itu sih Mas Joko, ya tentunya kita kan sudah punya pakem bahwa wakil rakyat atau anggota legislatif itu pokok pekerjaannya kan itu ada 3 hal. Satu, tentang legislasi, masalah undang-undang, pembuatan, revisi, begitu juga budgeting, anggaran, pembuatan dan revisi, dan juga controlling pengawasan. Ini tugas pokoknya. Nah, tentunya nanti kalau di PRRI tergantung di mana ditempatkan komisinya. Nah, tentu selain tugas pokok tadi, tentu ada tugas dari komisi kita ditempatkan. Dan yang tidak kalah penting, tentunya kami sebagai wakil rakyat, sekalipun kita ini wakil rakyat, tapi ini kan kita diberangkatkan oleh partai. Jadi kami sebagai anggota legislatif tetap harus berkoordinasi dengan partai yang merekomendasi kami. Gitu, Mas. Garis besarnya kira-kira seperti itu. Garis besarnya, ya. Dan ini yang paling menarik ini, ya. Ini yang paling menarik mungkin dari Bro Edi yang bisa menjawab nantinya ya. Ini tentang korupsi. Ya, tentang korupsi di sini di dewan itu anggarannya sangat besar dan seorang bisa tergiur dengan adanya KKN atau korupsi, ya kan? Dan juga untuk menghindari hal ini seperti apa? Dan di dalam lingkaran kekuasaan itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mencegah itu semua? Mungkin bisa dijawab. Ini ada 2 pertanyaan tadi ya. Ya, ini mungkin bisa dijawab sekarang. Untuk menghindari faktor korupsi itu, Mas, ya tentunya satu, kita harus menyiapkan mental kita, Mas, bahwa apa yang bukan menjadi hak kita sebagai wakil rakyat, artinya hak kita ini di sini kan rakyat mempercayakan kami sampai memperoleh kursi itu, tentunya ini kan sudah ada imbalan pembiayaan yang dipercayakan oleh rakyat kepada kita sesuai aturan main yang ada.
apa itu bentuknya insentif, dari mulai biaya hari-hari, biaya tempat tinggal, transportasi, pakaian dan lain sebagainya termasuk keluarga. Nah, saya pikir ini yang harus dijaga. Nah, di luar itu katakan ada rezeki sampingan, rezeki tambahan, kita mesti tahu persis dari mana ini. Resmi ndak? Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, namanya kita bergaul banyak teman, relasi, baik itu politisi, pengusaha. Nah, tentunya di sini kalau jadi anggota DPR RI hubungannya kan tidak hanya politisi, pengusaha, tentunya juga pejabat. Misalnya bupati, wali kota, gubernur, ini nanti kan pasti ada komunikasi dengan kami. Nah, ini yang perlu kami betul-betul jaga. Ini kira-kira saya tidak mengatakan haram halal, tetapi dalam hal ini ya kita harus betul-betul selektif, bisa membatasi diri, tidak gampang kaget-kagetan, tidak gampang gumun-gumunan, sehingga nanti ngawur, mbuh duit tekondi, mbuh duit sopo ditampannya, Mas. Ini yang bisa nyemplung sumur. Itu, Mas. Kalau pendapat saya tentang bagaimana mengantisipasi yang namanya korupsi. Jadi mental kita yang harus kita siapkan betul. Nah, supaya mental kita ini siap, ya tadi jangan gampang kaget-kagetan, ojo gampang gumun-gumunan. Engko orang naik mobil mewah, wah kita kepingin. Nanti lihat teman kita naik sepatu yang berlapiskan emas, kita kepingin, ya jangan. Kita dadi wong Jawa lah, Mas. Ya. Jadi andap asor, Mas. Kira-kira seperti itu, Mas. Itu tadi udah banyak ya yang karena ada 2 tadi yang udah dijawab. Memang korupsi itu memang sangat bahaya juga ya kalau di dalam dunia dewan, apalagi kan kalau satu sudah korupsi terus akhirnya ke tangan-tangan yang lainnya, akhirnya kena semua kan kayak gitu. Nah, memang kalau dikatakan sama Bro Edi tadi ya antara uang halal haram ya kan, itu nggak tahu itu nanti seperti apa ya kan itu. Tapi itu memang menarik sekali kalau kita bicara tentang korupsi ya, karena seorang dewan itu akan diuji dengan itu semua. Mental itu yang harus kuat, karena kalau mental kita nggak kuat, kita akan terjerumus dengan adanya korupsi. Wah, dan itu kan juga ada slogan-slogan juga kan kayak gitu ya, anti korupsi ya, seperti itu. Apalagi Partai Solidaritas Indonesia ini kan partai yang anti korupsi, anti intoleran, pokoknya anti yang negatif-negatif, itu semua anti. Lah ini mau enggak mau DNA-nya PSI yang harus betul-betul dibawa, ditanam, dijiwai oleh seluruh kader PSI. Jadi akhirnya nanti tetap maju terus. Maju terus. Oke. Iya, Bro Edi, ini saya kepingin nih simpulkan ya secara singkat Anda sebagai seorang caleg. Mungkin biar pemirsa Pagak TV tahu bahwa kayak istilahnya jangan lupa dukung saya. Nah, ini waktunya sekarang ya, kepada Bro Edi kami persilakan. Salam solidaritas buat Bro and Sis dimanapun saja berada, khususnya Malang Raya. Kesimpulan dalam podcast ini, saya mohon dukungan dan doa dulur-dulur di Malang Raya, khususnya Bro and Sis ini. Pilih saya Edi Susilo Ismail, caleg DPR RI, Dapil Jatim 5 Malang Raya dengan nomor urut 7. Kenapa 7? Katanya nenek moyang saya orang Jawa, 7 itu pitu. Pitu itu artinya pitulungan. Matur nuwun, salam solidaritas.
Terima kasih kepada Bro Edi. Pastinya sangat seru sekali pemirsa Pakat TV Malang karena banyak hal sebenarnya yang mau kita bicarakan tapi karena waktu ya yang sudah habis ya. Tapi tidak apa-apa. Semoga nanti dari Bro Edi juga bisa melanggang ke Dewan pastinya. Amin. Ya. Dan pada pemirsa Pakat TV Malang, saya sangat terkesima dengan pernyataan dari Bro Edi tadi. Banyak banget yang harus dilakukan menjadi seorang calon legislatif, apalagi di DPR RI. Itu tidak mudah karena banyak banget di luar sana mereka menjadi seorang caleg. Tapi kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa untuk maju ke sana. Tapi dengan cara yaitu meraup suara yang sebesar-besarnya. Dengan cara apa? Kita harus banyak memperbanyak untuk berteman, bersosialisasi kepada siapapun karena itu lebih penting. Karena apa? Silaturahmi itulah yang akan membuka kita untuk menjadi seorang dewan. Saya Jo dan bersama dengan Bro Edi, saya sangat terima kasih sekali. Ya, saya akhiri sampai di sini untuk tema kita yaitu suara rakyat, suara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.